Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait perspektif kepemimpinan Islam. Anggotanya ada Salsabila Azhara, saya sendiri, Tri Ilya, dan Zahira Al-Yasmin. Very next. Pendahuluannya, kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah, bukan sekadar kedudukan atau kekuasaan. Seorang pemimpin bertugas mengarahkan, melindungi, dan menyejahterakan umat dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah, serta keteladanan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan kepentingan pribadi. Prinsip ini tetap relevan hingga kini untuk membangun kepemimpinan yang etis, adil, dan humanis dalam berbagai bidang kehidupan. Boleh tolong di next. Landasan kepemimpinan Islam, kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Quran, hadis maupun praktik kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Landasan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama dari Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan amanah sebagai prinsip utama kepemimpinan. Yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, ada ijtihad dan praktik sejarah. Nabi Muhammad SAW mempraktikkan kepemimpinan dengan musyawarah atau syura, keadilan, dan kasih sayang. Prinsip ini kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar pengambilan keputusan. Landasan kepemimpinan Islam berpijak pada nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan pelayanan kepada umat yang menjadikan kepemimpinan bukan sebagai privilege, tapi sebuah tanggung jawab besar. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Ilya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu ada mengarahkan, membimbing dan mengarahkan anggota agar mencapai tujuan bersama. Lalu ada menyatukan visi misi dan langkah kelompok agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Lalu ada memberdayakan, yaitu mengembangkan potensi setiap anggota agar bisa berkontribusi maksimal. Lalu ada mencapai kesejahteraan, yaitu mengupayakan tercapainya kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bersama. Lanjutnya ada fungsi kepemimpinan, yaitu mengambil keputusan, gunanya itu menentukan arah dan kebijakan yang tepat untuk organisasi atau kelompok tertentu. Lalu sebagai motivator, memberikan saran, dorongan, dan inspirasi bagi anggota yang lain. Yang ketiga ada mengawas dan mengendali, mengawasi jalan tugas agar sesuai tujuan dan memperbaiki jika ada penyimpangan. Yang terakhir, teladan, menjadi contoh nyata dalam sikap, perilaku, dan tanggung jawab bagi anggotanya. Model kepemimpinan Islam yang pertama ada amanah. Pemimpin harus jujur, menepati janji, dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Lalu ada sidik, pemimpin harus memiliki sifat jujur dan berani menyampaikan kebenaran. Lalu ada fatonah, pemimpin harus cerdas, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Ada tablik, pemimpin harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Lalu ada khalifah, pemimpin harus menjaga agama dan mengatur urusan umat. Lalu ada syura, pemimpin tidak otoriter, melainkan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Tantangan kepemimpinan Islam di era modern. Globalisasi dan perubahan Islam seringkali dipandang sebagai agama yang identik dengan kekerasan dan konflik. Pemimpin Islam harus mampu menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya, yaitu agama yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat bagi seluruh alam.
lemahnya budaya etika organisasi. Kurangnya etika dalam organisasi dan birokrasi menjadi penghambat pembangunan. Pemimpin harus mampu membangun budaya organisasi yang berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Tantangan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial yang membawa dampak positif dan negatif. Pemimpin harus mampu memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat serta membimbing masyarakat dalam menghadapi dampak negatifnya, seperti penyebaran konten negatif dan dekadenasi moral. Perbedaan interpretasi ajaran Islam menimbulkan perpecahan. Pemimpin harus mampu memberikan pemahaman yang konferensif tentang ajaran Islam, serta mendorong umat untuk berpegang pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Next. Kesimpulan, kepemimpinan dalam Islam berlandaskan amanah, keadilan, musyawarah, dan keteladanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaul Rasyidin. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga modern untuk menghadapi tantangan globalisasi, krisis moral, dan kesenjangan sosial ekonomi. Seorang pemimpin ideal tidak hanya dituntut mampu mengatur urusan dunia, tetapi juga membimbing umat menuju kebaikan dan integritas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke MC. Berikut referensi yang kami gunakan. Boleh di next. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.